Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Andika hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Pak Alhamdulillah Dede. ya. Pak Dede gimana nih? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini ya. Kita eh, udah tahu kan hari ini ya. Hari Ya. ini kita akan melaksanakan supervisi ya. Oke. Tapi sebelum kita nanti pada saat pelaksanaan observasi ini kita berbincang dulu ya sebelum Pak Andika nanti untuk langsung mengajar dan saya melihatnya observasinya seperti Siap. itu. Nah, Pak Andika ini guru seni kan? Ya. Oke, guru seni ini Pak Andika senang tidak ketika menjadi guru seni di sini? Oh iya, sangat senang sekali karena kan sesuai dengan passion. Oke. Yang kedua, memang dari kecil sudah dibentuk dan ada di lingkungan seni, lingkup seni, baik seni khususnya seni musik ya. Seni musik, seni rupa, teater dan tari. Kebetulan di sekolah ini kan di SMA Dwi Warna ini awalnya saya hanya mengajar seni musik sesuai dengan spesialisasi ataupun jurusan di kampus dulu. Baik. Nah, kemudian dipercaya juga sekarang untuk menjadi guru seni budaya yang lain, yaitu seni rupa. Tapi di ekskul dan lain-lain pun teater, tari semua digarap. Jadi memang seni budaya ini sudah sangat hidup banget gitu dalam kehidupan sendiri itu. Oke, baik. Berarti artinya sudah melekat ya untuk Ya. seni ini ya. Seni apa ya Pak Andika? Apakah yang kontemporer, tradisional atau apa nih kira-kira biasanya ya? Kalau runtutan cerita diajarkan. dari awal gitu sebetulnya, karena yang sering dipelajari itu dari kecil itu tradisional, kemudian merambah ke yang lain dan akhirnya ke sekolah ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, yaitu mengangkat kearifan lokal, tapi juga kontemporer, musik barat dan lain-lain kita pelajarin karena apa? Kita harus siap bersaing dengan perkembangan baik secara digital global, kemudian hal-hal yang bisa dikembangkan di masa depan untuk anak-anak gitu. Baik. Oke, berarti bisa mencakup semua ya Bisa untuk mencakup pelajaran semua. seninya ini luar biasa sekali nih ya. Jadi kalau kita bicara hal tersebut kira-kira nih nanti kan Pak Andika mau mengajar ya. Kelas berapa Ya. nih kira-kira yang mau diajarkan nanti? Nah ini karena saya pun tertantang mungkin lebih ke challenge ya gitu. Ya. Ini kan setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan ataupun dinamika cara kita mengajar secara prosedural, secara mood dan lain-lain. Maka kali ini mungkin sasaran saya ada di kelas 10. Karena banyak alasan di kelas 10 ini. Kalau kelas 11 setahun ini saya sudah cukup kenal. Artinya sebetulnya tinggal meneruskan. Kelas 12 terutama mereka juga sudah mulai fokus ke aktualisasi dan juga teori-teori untuk ujian dan lain-lain. Jadi sebetulnya sudah cukup lengkap. Nah, yang kelas 10 ini yang ingin saya coba garap kembali, yaitu di mana saya mengajar dengan potensi anak-anak ataupun murid yang fresh. Kemudian mereka juga lebih banyak untuk dikenali mana sih warna baru untuk sekolah Dwi Warna gitu. Karena kan tantangannya pasti berbeda lagi nih. Kalau dengan yang lama ada hal-hal yang sudah kita mengerti, kalau yang baru ini kan ada hal baru juga yang menjadi apakah ada pembelajaran juga untuk kita sebagai pengajar gitu. Baik. Berarti kalau kita bicara tadi ya untuk kelas 10 gitu kan, tujuan pembelajarannya di sini apa nih nanti nih Pak Andika nih pada saat pembelajaran nanti di kelas 10 ini? Nah, kalau di kelas 10 ini tujuannya lebih kepada sebetulnya menggali ataupun menilai seberapa aktif gitu. Kemudian yang namanya seni itu kan berarti ada sisi yang mereka harus aktif, kreatif, kemudian bagaimana cara kita untuk berinovasi. Nah, ini yang menjadi sangat melekat ke anak-anak karena kan kreatif itu semua kreatif tapi berbeda cara. Tapi di khususnya di kelas 10 ini karena belajarnya seni musik, artinya bagaimana cara mereka memainkan instrumen itu kan harus juga kreatif dan inovatif. Bagaimana cara mengembangkan teknik. Oke, baik. Berarti tujuan untuk pembelajarannya seperti itu ya, untuk aktif, kemudian inovatif dan alat musik ya, ini yang ditekannya ya. Baik, berarti area yang ini kembangkan ini ya seperti apa nih untuk pembelajaran nanti di kelas? Untuk areanya
tentunya sebetulnya lebih kepada menstimulus anak ya, terutama gitu, menstimulus siswa. Kalau misalkan dalam pembelajaran lain mungkin bisa digali secara kritis dan lain-lain. Kalau saya lebih kepada bagaimana menstimulus dari keaktifan mereka menjadi kreatif, dari kreatif menjadi inovatif. Kemudian pengembangan-pengembangan yang lain adalah di sini lebih kepada KBM. Nah, jadi kan di KBM ini yang saya coba ingin maksimalkan adalah bagaimana kita punya waktu JP ini menjadi sebuah aktualisasi yang juga relevan untuk ke depan. Oke, baik. Berarti ada aktualisasinya juga ya di sini ya. Betul. Terkait dengan alat musik. Nah, tentu Musik, gitu. dari yang ingin kembangkan pasti punya strategi dong ya, atau cara. Nah, bagaimana nih strategi untuk mencapai tujuannya atau untuk mengembangkan hal tersebut di sini? Nah, ini strategi ini sebenarnya irisan dari area pengembangan tadi ya. Dari kreatif tadi berarti kan kita memiliki media. Medianya ini kan dari instrumen alat musik dan lain-lain. Kemudian secara digital kita juga mengembangkan dari yang ada. Nggak kalah kan, digital sekarang tuh berkembang sekali dengan zamannya kita dulu gitu. Nah, makanya strategi ini yang dipersiapkan adalah satu, jelas kita harus memfasilitasi. Artinya bukan selalu kita memberikan solusi, tapi kita lebih memberikan pemantik ataupun media sumber yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kemudian kesiapannya yang dinilai dari strategi berdiferensiasinya, karena kan berbeda cara, berbeda hasil. Maka dari itu saya lebih kepada menekankan proses. Baik itu nantinya ada konten segala macam, yang akan saya beratkan adalah prosesnya dulu. Karena kan bagaimana cara bermain, cara mereka bernyanyi, cara mereka mengenal nada, itu kan perlu proses yang lama gitu. Makanya ingin saya kembangkan dulu adalah proses, tapi dilihat dulu dari kesiapan belajarnya, kan ada visual, kinestetik dan lain-lain. Nah, itu semua ditambah gitu. Oh, baik. Berarti sudah termasuk dalam memfasilitasi kebutuhan proses ya anaknya dalam belajar ya. Oke, baik nih Pak Andika ya. Jadi memang kita nanti masuk jam ini ya 13.45 ya. Oke, 13.45 nanti kita Pak Andika mengajar dan di ruang kelas ya. Atau ada ruang tertentu? Ada ruang tertentu. Jadi nah ini juga alhamdulillahnya karena sekolah ini sangat support gitu ya, dari segi fasilitas dan juga pengembangan yang lain. Artinya sebetulnya saya pun diberikan keleluasan untuk mengajar dengan cara dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada gitu. Jadi untuk seni musik ini khususnya kita ada studio khusus, kelas khusus. Di sana sudah terpasang ada beberapa alat musik sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan mengangkat kearifan lokal gitu. Jadi walaupun sesekali di kelas, tapi lebih banyaknya praktek secara aktual itu di ruang khusus, di ruang tertentu. Baik, berarti kalau kita bicara pengembangan tadi ya berarti sudah termasuk anaknya gitu ya, pembelajarannya, bahkan sarana prasarananya ya sudah ada pengembangan khusus nih. Sudah sangat lengkap sekali ya. Oke, baik Pak Andika. Berarti nanti kita pukul 13.45 bisa masuk di kelas Bapak ya. Semoga Bapak berkenan ya. Nanti Pasti. saya akan mengobservasi gitu kan terkait dengan pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas nanti di kelas 10 ya, seperti itu. Baik. Pak Andika tidak tegang kan untuk ini kan? Tenang kan? Jadi bagaimana nih perasaan Pak Andika kalau disupervisi pada saat pembelajaran nih? Sebenarnya saya juga mau tahu nih bagaimana. Kalau bedanya saya dari dulu kan sebetulnya sama saja seperti saya mengikuti festival gitu. Artinya kalau dulu saya dinilai secara performa di panggung, kalau saat sekarang mungkin observasi ini saya anggap sebagai penilaian performa di dalam kelas. Artinya kan kita sebagai guru pun walaupun ada nervous segala macam, tapi ya kebiasaan sehari-hari dan ini menjadi rutinitas yang baik gitu. Justru pengennya sebetulnya ini observasi ini tuh berkelanjutan gitu, tentunya dengan rekan sejawat ataupun observasi oleh kepala sekolah. Nah, tapi di sini juga semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Pak Dade ya. Ya, sama-sama. Ya. Nah, nanti kita kelasnya ada di kelas 11 Pak Dade. Oh, baik 11 ya. Jadi nanti semoga saya tidak akan meminta anak-anak untuk jadi baik atau segala macam. Saya pengen real
biar nanti saya juga mengenal dan juga mengetahui apa kekurangan saya. Oh baik, berarti nanti juga Pak Andika jangan juga menjadi tertekan ya dengan adanya di siap. sana ya, Aman. tertekan karena memang harus apa ya, harus sesuai dengan seperti biasa saja Ya, yang Pak ya, Andika jalankan dalam mengajar seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andika, sepertinya cukup ya untuk Siap Pak Dade. percakapan lagi kita sebelum pembelajaran observasi kita lakukan. Terima kasih ini atas Siap, Pak Dade. waktunya sebelum kita masuk ya. Dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, ntar Bapak pastiin dulu. Yang nggak masuk berarti berapa orang? 2. Siapa? Dua sama Angkat. Berarti yang lainnya ada ya? Oke, kamu udah simpan dulu itu. Coba. Lagi ngabarin siapa? Udah. Oke, duduknya rapi dulu. Ini masa duduknya begitu? Oke. Jadi kamu kenapa nih ekspresinya? Baru ditusin? Bangun tidur, Pak. Bang. Kalian? Oke ya. Oke, semuanya lihat. Pembahasan minggu kemarin, ya. Pembahasan minggu kemarin kita akan bahas kembali yang sudah kita latih minggu lalu. Oke. Berikut adalah rumusnya. Cermati sama-sama. Oke. Jadi nanti Bapak akan ambil 3 amplop pertama. Isinya tuh ada 2, 4, dan 6. Berarti itu adalah satu kelompok. Kalau misalkan Bapak nunjuk satu ke kelompok yang itu, berarti 3-3 harus main. Oke. Terus ada titik-titik itu. Titik-titik yang di sana dia tuh adalah bukan 0 tapi dia panjang nadanya. Ada berapa titiknya? 3. Ada 3. Berarti berapa ketut semuanya? 3, 4. 4. Betul. Nah, yang pertama di mana? 4 keluar. Terus kedua, 3 ke 4. Terus selanjutnya. Oke. Ya, jadi yang kemarin alat-alat musiknya udah dibagi, udah pada tahu kan musiknya kan? Enggak. Kenapa pulang ya, Pak? Kita ulang lagi ya. Kita baru lagi soalnya nanti baru lagi. Oh. Oke, enggak langsung instrumennya. Siapa yang main keyboard, siapa yang main gitar, siapa yang main drum, siapa yang main salon, bolang, yang main aku ulang siapa? Aku. Ya, sorry bukan aku. Siapa yang main umpang? Siapa yang main hati? Riko. Dua lah. Jadi, Mas. Kita sendiri Ini ya. keren banget. Kalau yang nomor 6 tuh. Tuh. Tuh, gapa. Nah, udah kebayang adanya? Dengerin. Pak, saya mau Pak. Kamu apa itu nadanya? 13. Kamu 5. Nih kelompok yang 135. Kamu nomor 5 tuh. Kalau saya, Pak. Yang C. Kalau Kamu nomor berapa? C. Kamu nomor 1 nih. 10 Pak. Yang misalnya berarti kamu S10 kan? 3. Apa? 3. Sorry. Terus kelompok 4 tadi yang 1 dan 1 orang ini kan? Siap ya. Tuh. Nih, tolong ke saya. Takutnya saya nunjuk ke sana malah di sini. Kamu. Di sini. Sini. Ya, kamu udah di sini. Kalau saya nunjuk ke sini, berarti kamu ya. Oke. Yang lainnya tunggu dulu, masih banyak tenaga. Masih banyak kepusingannya. Oke. Yang belum pegang apa-apa senyum dulu aja. Senyum dulu. Nanti kalian tidak sendiri. Bapak lagi setia. Kalian fokus ya. Lihat. Lihat sendiri. Nih. Lihat. Tuh kan, fokus. Siap, pegang angklungnya. Lihat tangan saya. Pegang angklungnya bentar. Lalu, kembali. Ya, hanya itu kalau yang salah itu rambut kotor itu.
turun. Oke, coba. Kalau yang ini, berarti kan ya. Coba, oke, coba. Pakai. Sini. Oh, wah, apa? Dia adalah Kalau yang ini tadi siapa? Ada yang kelompok ini belum? Satu empat enam ada yang udah ada ya? Udah ada ya yang ini ya? Sama ya? Satu coret. Tuh. Sorry, satu empat enam berarti ini kan? Tuh. One, two, one, nah. Oke, nah jadi pengennya gitu ya. Tuh, mana sih lo? Yang habis sempat tutupan deminor itu apa, Pak? Deminor lagi, Deminor lagi apa berarti? deminor lagi, bes tapi aksennya bagi lagi ya. Coba ulang, Pak. Coba Sekali dulu. Wah, dan mak. Oh, sekali. Apa yang penting Habis deminor yang pertama lah. Di sini. kita bikin kesepakatan. Duanya begini apa begini? Gini deh, Pak. Jadi setelah 4 itu langsung ke 4, 2, 7 itu kan? Siapa? Gitar. Kalian. Terus yang 135 siapa? Kalian. Oke, berarti yang 135 mainnya setelah mereka main berapa ketuk? Satu aja, Pak. 2. Kan ada tipiknya. Jadi gini hitungnya, nih. Gini hitungnya ya, Ini kan aku nih. Kalian goyangkan. Dengerin. Hitungannya kayak gini. 2 gapat. 2 gapat. 2 gapat. Oke? Cobain ya. Kelihatan nggak? Bapak nggak tunjuk. 1. Siap, fokus. 2. 1, 2, baris pertama. Baris kedua siap. Kalian udah tahu cara bacanya? Coba yang ini nggak usah dibaca. Dari sini langsung ke sini. Tuh. Wah, lama itu. Tuh. Wah. Gapat. Ini satu coret.
Jadi hitungan 1, 2, 3, 4 kita masih sama ya, seperti manusia biasa ya. Kalau yang beda berarti bukan manusia. Tiga, tuh 2, 3, tuh 2, 3, ayo. Coba, Bapak pengen refleksikan dulu. Coba. Apa yang kita dapat dari permainan ini? Hikmahnya. Oke, jadi gini. Coba, Kay, simpulkan Kay, dari semua pelajaran ini apa Kay intinya? Main angklung harus harus bak dan harus bahagia. Kalau nggak bahagia berarti tidak akan minggu depan. Kalau yang sakitnya cuma sakit mata, sakit pilek, sakit hati, iri dengki masuk. Gak ada yang TPS. Kalau satu nggak ada, tidak akan kompak. Kalau nggak kompak, tidak akan bagus. Nggak ada yang banget berarti nggak keren berarti nggak. Oke, aklumnya rapiin ke sini biar Bapak yang rapiin semuanya. Kita cukupkan ya dengan mengucap hamdalah bersama Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Waktu itu sudah melihat Pak Nika ya untuk mengajar di kelas 10 ya waktu itu ya, kita tegaskan lagi. Betul, mengajar di kelas 10-1, pelaksanaannya jam 13.45 ya waktu itu. Betul. Nah, Pak Andika ini sebagai guru seni budaya ya di SMA Dwi Warna. Oke, baik, Pak Andika nih dari kemarin ya, dari yang saya amati, terkait dengan pembelajaran yang Pak Andika terapkan di kelasnya Pak Andika. Kebetulan Pak Andika kan menggunakan ruang khusus ya, ruang seni musik berarti ya. Jadi ada 2 tempat pembelajaran, satu bisa di ruang kelas dan satu lagi di ruang musik. Tapi kebanyakan menggunakan ruang musik, betul kan? Karena memang untuk menunjang kebutuhan pembelajaran anak itu ada di ruang musik seperti itu. Baik. Nah, Pak Andika, dari yang sudah saya amati gitu kan, dari segi pembelajaran gitu kan, kemudian juga tujuan pembelajarannya juga kan disampaikan bahwa ingin membuat siswa aktif ya, kreatif, inovatif dalam pembelajaran seni gitu ya, dan juga dalam penggunaan alat musik, khususnya alat musik tradisional ya, angklung gitu kan, dan juga yang modernnya juga, ada gitarnya juga seperti itu ya. Nah ini saya lihat luar biasa sekali gitu kan untuk tujuan pembelajarannya yang kemarin waktu itu disampaikan, dan saya lihat juga kemudian disampaikan lagi pada saat pembelajaran ya, ketika kita ngobrol observasi, kemudian disampaikan lagi, dan juga interaktif anak-anak juga saya memperhatikan ini anak-anak memang sangat kreatif sekali gitu kan, inovatif dengan adanya pembagian kelompok ya. Kalau tidak salah kemarin ya, ada kelompok yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk angklungnya, dan ada kelompok yang memegang gitar dan saron dan bonang ya, seperti itu. Nah, dari segi aspek yang
dikembangkan gitu. Dan oh ya, sebelumnya tujuan saya untuk mengobservasi Pak Andika itu kan salah satunya adalah ingin melihat sejauh mana aspek dan strategi pengembangan Pak Andika dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran seni ya bagi kelas 10 seperti itu. Dalam hal ini yaitu seni dengan penggunaan alat musik tradisional dan modern seperti itu. Nah, apa yang sudah saya catat dan saya amati gitu kan dari Pak Andika yang sudah melaksanakan pembelajaran ya. Jadi aspeknya kemarin ya waktu itu disampaikan bahwa mengembangkan KBM yang interaktif dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya amati ini sudah ada gitu kan. Tadi salah satunya dari angklung saja ternyata itu berbeda-beda ya Pak, ada angklung apa ya, beda-beda itu karena kan apa namanya itu nadanya harus harmonis kan. Pembagian kelompok itu bukan kelompok berbeda mainnya, tapi ada kelompok satu chord itu harus kita misalkan di piano itu kan ada C mayor, ada E mayor. Nah E mayor itu kan kalau harmonis itu ada 3 nada sama seperti yang Bapak lihat pada saat supervisi gitu. Ketika angklung itu main, sekali main itu ada 3 orang karena mereka itu mewakili satu keluarga akord gitu. Makanya satu akord itu dimainkan 3 orang. Oke, baik. Jadi memang secara pembelajaran berdiferensiasinya juga ada. Iya, Kemudian anak juga memang sudah sangat interaktif sekali gitu kan. Meskipun memang ada kendala, anak-anak awal-awal belum memahami gitu kan. Dia di chord mana gitu kan. Tidak terbiasa. Betul, mungkin karena belum terbiasa ya. Tapi secara keseluruhan ini sudah ada ya di sini ya. Dari catatan saya yang saya amati ini memang Pak Andika ini sudah menerapkan pembelajaran yang interaktif sekali gitu kan, dengan penggunaan alat musik tradisional dan modern, jadi mengkombinasikan itu kan. Selain itu juga sudah memberikan penyemangat gitu kan, meskipun memang kalau kita bicara penyemangat kan tidak hanya ice breaking ya, tapi dalam pembelajaran seni memang itu semua penyemangat gitu kan, jadi anak-anak antusias sekali. Luar biasa. Saya kemarin itu sesuai dengan pas perak observasi kita pernah menyampaikan bahwa ice breaking itu kan sebetulnya idealnya banyak yang disisipkan per sesi. Kalau saya di sini itu sebetulnya dari rentetan sintak awal sampai akhir itu kan seperti yang kita program. Waktu itu di pra itu ice breaking itu bisa ditempelkan di mana aja dari sintak awal sampai sintak akhir. Dan gimana caranya gitu ya dari semua itu bisa menjadi sebuah hiburan pembelajaran, karena kan tujuannya fun learning. Kemudian kebetulan anak-anak itu juga antusias, suka sampai terlihat kelebihan gula gitu anak-anak segala macam. Maka itu saya melihat ice breaking itu nggak perlu kita stop pembelajarannya gitu. Makanya ice breaking itu bisa masuk ke dalam KPM-nya, dan itulah esensi pembelajaran gitu kan. Sesuai dengan kemarin dari arahan atau tambahan dari Faraday pada supervisi, bagaimana caranya kita mengembangkan pembelajaran dengan seinteraktif mungkin tanpa menjeda esensi dari apa yang dimaksudkan. Iya betul Pak Andika ya. Jadi memang untuk satu aspek yang tadi ya, kemudian aspek yang lain juga saya lihat juga sudah menstimulasi siswa untuk lebih percaya diri ya dalam pembelajaran seni gitu kan. Meskipun memang karena memang SMA di Warna ini kan berbagai macam daerah ya, suku, bangsa, budaya. Waalaikumsalam. Ya, makasih kita. Oke. Tuh. Ya buah aja itu. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi memang dari segi menstimulasi siswa lebih percaya diri dalam pembelajaran seni, saya juga lihat tadi ya, dengan saya mau memantau dan juga mengamati itu Pak Andika ketika dalam pembelajaran. Kalau kita bicara angklung itu kan memang kesenian khas Jawa Barat gitu, ya. Kemudian juga Saron Bonang mungkin ya Jawa Barat juga ada gitu kan, di daerah Jawa juga ada kan seperti itu, jadi beririsan. Nah, yang menariknya adalah ketika anak-anak ini punya latar belakang yang memang di luar dari Jawa Barat itu gitu kan. Dan saya lihat ternyata anak-anak yang memang bukan berasal dari Jawa Barat atau di luar Jawa Barat juga bisa seantusias itu gitu ya. Sehingga memang ini sudah diterapkan pada Pak Andika, itu luar biasa. Sehingga catatan saya pada
saat Pak Andika dalam pembelajaran ini ya sudah bisa menstimulasi siswa ya untuk mampu memainkan alat musik tradisional dan modern gitu kan. Dia sudah percaya diri meskipun memang saya amati masih ada beberapa kesalahan atau beberapa yang memang dari segi tempo mungkin ya atau apa, tapi saya lihat ini sudah luar biasa, anak tetap percaya diri ya. Kemudian saya juga sudah lihat Pak Andika memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, ini yang tentu sangat dibutuhkan oleh anak-anak atau siswa SMA di Warna, karena memang anak-anak itu butuh apresiasi, butuh penyemangat bagi dia ya mungkin ya, seperti Pak Andika ya. Itu Pak Andika yang saya menjadi catatan. Kemudian dari yang ketiga, yang aspek dan strategi yang saya catat itu adalah di sini ya tadi ya, karena siswa sudah mulai percaya diri gitu kan, dan juga memang pembelajaran diferensialnya juga bisa diterapkan gitu kan, jadi tidak parsial gitu kan, jadi satu kesatuan, dan juga ada konten yang berbeda gitu kan, ada angklung ya, ada gitar, ada saron, ada bonang gitu kan, yang mungkin yang belum saya lihat masuk yang drum yang belum masuk gitu ya, mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin yang bisa kita lihat lagi. Betul. Tapi mengenalkan ininya dulu, muatan lokalnya gitu. Karena tadi juga PR juga gitu ya, kalau misalkan anak di luar dari latar belakang daerahnya beda-beda, kita tidak kenalkan khasnya kita. Banyak orang tua yang menanyakan ketika anaknya pulang dari tanah Sunda itu bekalnya apa? Nah, kalau misalkan mereka berbicara soal kesenian, senangnya oh kita udah bisa main angklung, main suling dan lain-lain, oh itu kan kebanggaan bagi sana. Karena muatan lokalnya juga diangkat. Baik, ya, jadi memang setidaknya mereka ada di sini, mereka juga mengenal adat budaya di sini ya, luar biasa ya, hal yang memang diterapkan kalau kita bicara pelajaran seni itu sendiri ya. Nah, saya juga mencatat ini ada nih ya, ada di catatan saya juga memang pada akhirnya memang ya ini sudah memberikan materi juga ya, dengan memudahkan anak, ada partitur ya. Betul. Partiturnya ditayangkan sehingga Pak Andika juga bisa melepas anak-anak gitu kan. Awalnya saya bilang apakah ini, saya amati apakah ini terus akan dipandu, tapi pas saya lihat oh ternyata anak-anak sudah bisa dilepas seperti itu dengan bantuan partitur seperti itu, dan juga mereka bisa membaca ya, diarahkan bisa membaca partitur gitu ya, karena kan memang tidak hanya intuisi pada akhirnya ya. Iya, proses. Betul ya, sehingga ini bagi saya catatan sebagai pengamat ya, itu memfasilitasi anak juga untuk mengembangkan dirinya. Selain dia mampu memainkan alat musik tadi ya, tradisional dan modern, ternyata dia juga mampu untuk melihat oh ternyata ada pasnya, ada notnya, bahkan ketukannya ya gitu kan. Tak presisi. Itu luar biasa Pak Andika ya, seperti itu. Nah, apa sih yang sebenarnya yang menurut Pak Andika ini perlu kita Pak Andika sendiri ya merasa bahwa ini apa ya kemarin dari pembelajaran yang sudah saya ini yang kurangnya apa gitu kan, dan seharusnya seperti apa nih Pak? Kalau berbicara soal evaluasi gitu ya, kurangnya apa, yang persiapan saya sebagai guru kan tujuan, kemudian area pengembangan dan lain-lain, terus juga apa hasilnya seperti apa, itu sebenarnya sudah disampaikan gitu. Tinggal hasilnya itu sebetulnya tergantung dari penilaian dan juga cara anak-anak menyerap. Nah yang kurangnya itu kalau misalkan kemarin sering ngobrol sama anak-anak, satu kurangnya itu adalah waktu. Ternyata saya juga antusias sekali dengan semangatnya anak-anak, karena mereka bilang seni ini 2 jam kurang. Tapi kan ya namanya itu pembelajaran ada porsi-porsi tertentu. Itu satu. Kemudian kurangnya lagi mungkin dari segi pembelajaran adalah kurangnya apa ya istilahnya, karena diferensiasi yang saya terapkan itu diferensiasi proses gitu. Oh ya, proses dan konten. Betul, proses dan konten artinya proses-proses di sana ada sedikit kelemahan-kelemahan yang dimana saya tidak bisa langsung memegang semua anak-anak. Harus secara bergantian dulu baru bersamai gitu, dalam satu kelompok dan ke kelompok lain. Terus kalau kemarin kurangnya secara sintak mungkin sudah tercapai, tapi mungkin secara pemahaman anak-anak ya itu kemarin hanya yang diperlihatkan adalah bagaimana anak-anak berefleksi dari awal sampai akhir, tapi sebetulnya mereka belum menjelaskan bahwa kepuasan dan esensi pemahaman mereka seperti apa.
baru dari esensi mereka cara bermainnya senang atau tidak, kemudian paham atau tidak, gitu sih. Oke, berarti memang iya baru melihat dari stimulus percaya diri. Betul, karena kan dipadukan dengan KSE. Betul. Kita harus Menyenangkan. Betul, menyenangkan, dan juga mereka tuh harus sadar diri dulu. Mereka memegang angklung itu, seperti yang pada dia sebelumnya di Prag itu menjelaskan ke saya, mereka harus mengenal dulu apa yang mereka mainkan. Mereka harus punya tujuan gitu. Tujuan memegang angklung itu untuk apa? Tujuan memegang alat musik itu, instrumen itu untuk apa? Nah, mungkin mereka baru tercapai sampai esensi itu. Oke, baik. Hanya baru sebatas itu. Jadi memang untuk misalkan dalam penilaian yang lebih mendalam masih belum ya Pak Andika ya. Penilaian misalkan apakah dari nadanya atau mungkin dari ininya kan, kalau seni kan harus pekat ya Pak ya. Iya. Apakah mungkin kurang keras gitu kan atau seperti Iya. apa gitu kan. Nah, jadi lebih ke sana ya mungkinnya untuk kedepannya ya Pak Andika ya. Nah, bicara terkait dengan hal tersebut, berarti kan Pak Andika sudah memahami apa yang nanti akan saya lakukan kan seperti itu ya. Nah, tadi juga kan dibincangkan bahwa waktunya tidak cukup kan, harusnya juga ada yang instrumen lain yang masuk ya seperti Iya. itu. Nah, itu kira-kira kapan Pak Andika bisa terlaksana untuk? Nah, itu rencana ke depan. Semoga di pertemuan selanjutnya itu sudah bertambah instrumen. Karena dari segi kesiapan anak-anak kemarin, dari yang instrumen nadanya dulu, tonalnya dulu, angklung, keyboard, kemudian gitar, bonang sarung itu sudah siap. Tinggal yang atonalnya nih, yang tidak ada nada tapi dia bergema menjadi deskriptif. Nah, tinggal digabung gitu. Semoga harusnya sih dalam perencanaan saya ke depan, minggu depan sudah oke. Artinya secara proses diferensiasi saya membedakan dulu proses tahap awal yang sederhana, kemudian digabungkan dengan proses tahapan selanjutnya yang lebih rumit. Gitu. Jadi mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya sudah digabung semua. Berarti dari tadi ya, dari apa yang Pak Andika masih kurang, kemudian juga melihat yang saya akan lakukan berikutnya juga sudah ada target Ya, pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Yang luar biasa sekali. Nah, kalau kita bicara apa sih yang masih kurang, kemudian juga rencana selanjutnya gitu kan. Nah, kira-kira apa yang mau dikembangkan lagi nih dari segi peserta didik? Kalau melihat esensi pembelajarannya dulu, kan kalau berbicara kesiapan belajar berarti kan saya harus memisahkan gayanya dulu. Anak-anak ini sudah teridentifikasi bagaimana mereka visual, audio, dan juga kinestetiknya. Kemudian saya kemas ke diferensiasi proses. Di proses, nah ke depannya mungkin lebih saya sih berharap bisa ada kemampuan berelasi. Kemampuan berelasi ini artinya nantinya konten gitu. Dari proses ini menjadi sebuah konten. Kontennya apa? Kontennya adalah sajian musiknya mereka, dan itu yang akan ditampilkan di umum gitu. Minimal kita ada acara-acara internal dulu, kemudian kita selalu dapat undangan kan. Nah, anak-anak ini yang akan ditampilkan untuk acara-acara tertentu ke depannya. Jadi mereka juga punya pengalaman bermain, pengalaman manggung, pengalaman beraktualisasi. Baik, berarti kalau mohon maaf ya, kalau dari segi pandangan saya konten di sini berarti kalau kita bicara produk atau hasilnya mungkin ya, produk atau hasilnya berarti sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang mana yang kemarin dalam pembelajaran itu, kemudian nanti tindak lanjutnya dengan menggunakan alat yang masih belum tersentuh atau alat lain gitu ya, sehingga nanti tercipta suatu pertunjukan gitu kan yang bisa ditampilkan seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali nih Pak Andika ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara hal demikian gitu ya, pengembangan yang ingin dikembangkan berarti lebih luas lagi kan, berarti target dan capaiannya juga lebih besar lagi kan dari hal tersebut yang ingin Pak Andika capai ya. Nah, ini karena menjadi menarik ya kalau kita bicara dengan kurikulum merdeka, bahwa memang suatu produk itu tidak harus tes gitu ya. Penilaian kan tidak harus tes secara tulis, lisan, bahkan bisa sebuah pertunjukan ini ya, seperti ini ya, sehingga nanti juga dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peserta didik tentunya. Nah, target Pak Andika nih, kalau kita bicarakan ini produk seperti untuk yang paling dekat ketika nanti sudah jadikan anak-anak ya, itu mau
ditampilkan apakah dalam pertunjukan kelasnya atau nanti ada event khusus atau mungkin seperti apa nih Pak Andika? Iya. Terdekat sih biasanya kalau tiap tahun kita rutinan ada di bulan Oktober, bulan bahasa, mungkin anak-anak ini cocok tuh bulan bahasa, keanekaragaman, muatan lokalnya diangkat. Tiap kelas ini bermain angklung ini akan saya tampilkan di bulan bahasa di 28 Oktober setelah upacara. Terdekatnya itu lebih mengenalkan mereka bagaimana cara mereka menyajikan karya. Terdekat. Nah, berarti itu ya penampilan mereka ya. Wah, Tuh. ini sangat-sangat luar biasa nih Pak Andika nih. Nah, ada apakah ketika kita bicara ini karena kan musik juga kan tidak terlepas dari suatu hal yang berkaitan dengan digital seperti itu ya. Dan juga memang kan karena perkembangan zaman ya sesuai dengan apa yang disampaikan Hajar Dewantara terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu kan. Kodrat alam saya lihat kita Jawa Barat ada angklung gitu ya. Kodrat zamannya ada seni modern seperti itu. Apakah kedepannya Pak Andika mau memberikan suatu hal yang ketika kita bicara penampilan anak produk, apakah ada visual efek yang luar biasa untuk penampilan panggungnya atau mungkin seperti apa nih Pak Andika? Ada. Kita selalu melibatkan anak-anak ini selalu punya ide untuk mendekorasi. Satu itu, yang kedua ada tampilan-tampilan secara audio juga yang sekolah itu sudah memfasilitasikan gitu. Dari sarana kita punya recording room, mereka juga bisa recording sendiri sebagai satu latihan evaluasi. Yang kedua bisa menjadi sound effect mereka pada saat penunjang tampil. Kemudian secara panggung, tata letak dan lain-lain mereka juga diajarkan untuk mendesain. Artinya sebetulnya bukan harus dekorasi rumbai apa segala macam, tapi penataan instrumen juga itu penting. Misalkan yang saron biar lebih tidak kencang dari angklung harus posisinya di mana, nah mereka juga harus seperti itu. Jadi secara digital pada saat kita record dan nantinya harus terintegrasi ke platform, audionya jelas. Gitu. Biasa kan kita selalu ada TikTok, YouTube, IG dan lain-lain gitu secara digitalnya. Jadi tidak hanya bermain mereka tahunya, nanti juga mereka akan dapat esensi cara banget atau letak panggung, dekorasi, kemudian secara promosi untuk mengangkat pribadi mereka, mengangkat sekolah dan mengangkat budaya. Gitu. Oh berarti secara jauhnya nanti sudah ada bentuk apresiasi yang kemudian ada wadah untuk Iya. platform bagi mereka itu ya. Betul. Di sana udah terkemas rapi gitu. Apresiasi ada, kemudian pengalamannya ada, edukasinya ada. Nah, itu cukup lengkap. Dan pembelajaran di luar dari mata pelajaran seninya pun ada gitu kan, termasuk itu ya. Dan nilai pun nggak saya lihat mereka harus mindset mereka tuh tes nilai. Jadi mereka menyajikan karya itu sudah bentuk ujiannya mereka. Kalau dipertunjukkan. Oke, baik Andika ya. Jadi memang tadi ya kita sudah bicara terkait dengan apa sih yang sudah saya amati, kemudian juga Pak Andika juga bicarakan pengalamannya, perasaannya seperti ya, kemudian dari segi materi gitu ya. Dan dalam pembelajaran anak-anak ini, apalagi yang memang ini anak kelas 10 ya Pak Andika ya, anak kelas 10 yang memang tekanan baru dan mungkin bagi mereka ada yang baru pengalaman ya. Yang saya ingin tanyakan ini, kenapa kelas 10 gitu? Nah itu, ini sebenarnya tantangan baru ya gitu. Karena kan saya harus melihat seperti yang pada saat pra itu kita berbicara soal tujuan dengan area pengembangan. Nah tujuan saya adalah menyamaratakan dulu anak-anak yang ada di SMA di mana. Kalau kelas 11 kan sudah ada pengalaman 1 tahun sebelum, artinya mereka ketika saya berikan materi-materi dan materi lanjutan mereka sudah paham ya. Yang khawatirnya adalah ketika kelas 11, 12 dan kelas 10 bergabung, yang kelas 11, 12 ini sudah paham, yang kelas 10 belum. Nah makanya disamakan dulu, diberikan pemahaman yang sama terkait dengan budaya dan musiknya. Jadi ketika ada kolaborasi, karena kolaborasi itu kan penting. Jadi mereka juga paham. Kemudian tujuan lainnya adalah buat diri saya pribadi adalah sebetulnya tantangan baru. Karena tantangan baru ini bentuk dari evaluasi saya tahun-tahun sebelumnya. Kalau kelas 11, 12 ini kan saya karakternya sudah tahu. Karena kita di awal sudah ada asesmen diagnostik dan lain-lain gitu. Nah kalau yang kelas 10 ini kan saya masih beraba-raba. Nah artinya ketika saya mengajar kelas 10 dengan evaluasi dari tahun lalu di kelas 11 dan 12,
artinya ini menjadi sebuah hal yang spesial lagi untuk lebih berkembang untuk cara saya mengajar, kemudian mengembangkan materi ke depannya apakah cocok atau tidak. Lebih ke situ. Baik. Dasar. Pak Andika, saya rasa ini sudah cukup jelas ya untuk hasil observasi, kemudian kita bicara tadi materi, topik, dan juga ada refleksinya seperti ya, dan juga bahkan sudah sampai ke rencana yang lebih jauh gitu kan. Kenapa pada akhirnya kelas 10 ini sasarannya dan kenapa mereka diperkenalkan itu ternyata ada hal yang lebih jauh lagi yang Bapak Andika targetkan seperti itu. Salah satunya ada momen-momen tertentu untuk mereka menampilkan sebuah pertunjukan gitu kan secara serempak. Baik Pak Andika, sepertinya sudah cukup ya untuk percakapan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya ya. Dan ini menjadi hal yang luar biasa sekali. Semoga saya juga ya tentu sebagai supervisi bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari apa yang sudah Pak Andika terapkan dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.